Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara pagi ini? Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Newayan Budikerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami ketika kami istirahat tidur. Pagi hari ini kami masih bisa bangun dalam keadaan baik, semua itu karena berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, sukacita, berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami merenungkan firman-Mu, melakukan dan juga membagikan firman Tuhan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 16. Kita membaca bersama-sama. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, sabar seperti Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh belas kasihan dan sabar. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat ketika kita jatuh di dalam dosa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius juga mengakui bahwa kesabaran Kristuslah yang menjadi kunci dalam pertobatan yang dialaminya. Kita tahu bahwa Paulus pada masa lalunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihani Paulus dan dengan kesabarannya Paulus akhirnya bertobat. Dia menjadi Rasul Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah kehidupan kita manusia, sadar atau tidak sadar, Allah sering menunjukkan kesabarannya supaya kita manusia dapat menyadari setiap kesalahan yang kita lakukan, lalu bertobat dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Saudara, kehidupan, karakter yang baik yang kita alami, yang kita miliki saat ini, semuanya itu adalah hasil dari kesabaran Kristus. Karena jika bukan karena kesabaran Kristus, kita tentu sudah binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus ketika kita mengharapkan, merindukan perubahan sifat dan karakter dari orang-orang yang sulit yang kita hadapi. Mungkin itu suami kita merindukan perubahan karakter istri kita, anak-anak kita, rekan kerja kita. Saudara, kita tidak akan mampu merubah dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi mari kita merenungkan kembali bahwa Tuhan sesungguhnya sedang memberikan kesempatan dalam kesabarannya supaya orang-orang yang sulit yang kita temui dan kita hadapi akan berubah. Oleh sebab itu tugas kita yaitu mendoakan, mengingatkan untuk berubah dan merubah seseorang. Itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah mendoakan dan mengingatkannya.
Jadi saudara-saudara, dalam masa kesabaran Kristus ini, janganlah kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika saat ini kita ada dalam ikatan dosa, segeralah bertobat, segeralah menyadari kesalahan kita, maka Tuhan akan mengasihani kita. Mari saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini juga kita belajar, hendaklah kita tetap sabar menghadapi orang-orang yang kelihatannya sulit untuk berubah. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupan setiap orang. Sabarlah seperti Kristus, ikutilah teladan Tuhan Yesus, dan percayalah, jika Tuhan sanggup mengubah Rasul Paulus, jika Tuhan sanggup mengubah kita, maka Tuhan juga pasti akan mengubah orang-orang yang kita rindukan untuk berubah karakter dan mendapatkan hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihani kami. Terima kasih Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk berubah dan bertobat. Terima kasih Tuhan yang telah mengajarkan kami hari ini untuk tetap sabar menantikan perubahan karakter orang-orang yang kami rindukan untuk berubah. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap memiliki hati yang sabar dan tekun, membawa saudara-saudara kami di dalam doa, dan penuh kasih dapat mengingatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, GKO Sola Fide Sentani, pos pelayanan Arso Swakarsa, bahkan juga saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang akan menolong dan menuntun kehidupan kami hari ini. Memberkati rumah tangga kami, usaha dan kerja kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan juga pelayanan kami. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Yang berbeban berat, Tuhan akan memberi kekuatan. Yang saat ini sedang berduka, Tuhan akan memberikan penghiburan. Dan yang berulang tahun, tambahkanlah dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami kerjakan dan usahakan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus beserta kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.